Divisi Infanteri 2 Kostrad merupakan salah satu kekuatan inti Kostrad yang dibentuk di tengah-tengah kancah politik dan keamanan yang tidak menentu untuk menjadi jawaban dari berbagai masalah pada awal tahun 60-an. Sejak awal pembentukannya, satuan ini mempunyai kiprah menonjol dalam operasi untuk mempertahankan keutuhan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan tetap menjaga terselenggaranya pembangunan dan kehidupan negara Republik Indonesia. Dalam menghadapi tugas nasional, Divisi Infanteri 2 Kostrad senantiasa berada pada barisan terdepan sebagai satuan yang siap digerakkan ke seluruh penjuru tanah air. Menghangatnya suhu politik dan keamanan ketika mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi menuntut strategi TNI Angkatan Darat untuk mengembangkan kekuatannya. Setelah terbentuknya Kora 1 Caduat dengan keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat nomor KPTS 54-1961 tanggal 6 Maret 1961, dibentuklah satu divisi infanteri, yaitu Divisi 2 Kora 1 Caduat melalui surat keputusan Kasat nomor KPTS 342-4-1961 tanggal 27 April 1961 yang merupakan embrio Divisi Infanteri 2 Kostrad, dan tanggal 27 April 1961 inilah ditetapkan sebagai hari jadi Divisi Infanteri 2 Kostrad. Struktur organisasi Divisi Infanteri 2 Kostrad terbagi dalam eselon pimpinan, eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan, eselon badan pelaksana staf, dan eselon komando pelaksana. Eselon pimpinan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, eselon pembantu pimpinan, kepala staf dibantu oleh 5 asisten yang terdiri dari asisten intelijen, asisten operasi, asisten personel, asisten logistik, asisten teritorial, eselon pelayanan detasmen markas dan sekretariat. Eselon badan pelaksana terdiri dari perwira jasmani, perwira pekat, perwira hukum, perwira polisi militer, perwira pemeriksa, dan perwira pembinaan mental. Eselon Komando atau Satuan Pelaksana, Brigade Infanteri Lintas Udara 18, Brigade Infanteri 9, Brigade Infanteri 6, Resimen Artileri Medan 1, Batalion Kavaleri 8, Batalion Arhanudri 2, Batalion Zipur 10, Batalion Perbakalan dan Angkutan 2. 5 kompi berdiri sendiri, kompi kavaleri pengintai, kompi polisi militer, kompi perhubungan, kompi bengkel pemeliharaan lapangan, kompi kesehatan lapangan, dan agen Diviv 2. Markas komando dan badan pelaksana berada di Singosari, Malang. Belum genap usia 1 tahun, Divisi 2 Kora 1 Caduat mendapat tugas merebut kembali Irian Barat dengan diperkuat oleh satuan-satuan TNI lainnya serta para sukarelawan dan rakyat Indonesia. Bertindak selaku Panglima Mandala adalah Mayor Jenderal TNI Soeharto. Keberhasilan Operasi Trikora ditandai dengan berkibarnya sang merah putih di Irian Barat. Divisi Infanteri 2 sebagai kekuatan inti Kora 1 Caduat bertugas memasuki Irian Barat sebagai kontingen Indonesia untuk menerima wewenang dan tanggung jawab keamanan dan ketertiban wilayah Irian Barat. Tanggal 30 September 1965, seluruh rakyat Indonesia dikejutkan dengan adanya pemberontakan PKI dengan Dewan Revolusinya yang terkenal sebagai Gerakan 30 September, hendak menghancurkan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila,
dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas peristiwa itulah, Kostrad terjun langsung untuk menumpas G30S PKI yang telah menculik Menteri Panglima Angkatan Darat dan para pemimpin TNI Angkatan Darat, serta dibunuh secara keji oleh PKI. Pangkostrat sebagai perwira senior menilai situasi yang tengah berkembang saat itu dan segera memutuskan untuk menghadapinya dengan melaksanakan operasi penumpasan G30S PKI. Peristiwa ini sebagai tragedi nasional dalam perjalanan sejarah perjuangan nasional yang hampir saja meruntuhkan kehormatan maupun kepribadian bangsa Indonesia. Keterlibatan jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad pada operasi penumpasan G30S PKI dilaksanakan oleh Brigade Lintas Udara 18 dalam operasi yang dikenal dengan sebutan Operasi Trisula di daerah Blitar Selatan di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Witarni. Dalam perkembangannya Divisi Infanteri 2 Kostrad telah diterjunkan dalam berbagai penugasan operasi, antara lain operasi penumpasan G30S PKI, operasi Trikora, operasi Trikora, operasi Seroja, dan tugas-tugas operasi di berbagai daerah konflik di seluruh penjuru tanah air. Seiring dengan perkembangan situasi yang semakin kompleks, pada tahun 1985, TNI mencetuskan konsep satuan tugas yang mempunyai kemampuan reaksi cepat, efektif, dan efisien. Maka dibentuklah suatu komando tugas gabungan TNI yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dalam wujud PPRC TNI. Pada pasca tahun 1998, terjadi perubahan politik yang pesat, di mana masyarakat menginginkan perubahan cepat di berbagai bidang. Era ini, apa yang dikenal dengan era reformasi, pemberian opsi kemerdekaan dan pelaksanaan jejak pendapat di Timur Timur pada tanggal 30 Agustus 1999, yang mengakibatkan lepasnya Timur Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi, merupakan salah satu pemicu berbagai gejolak di tanah air. Salah satunya adalah memanasnya suhu politik di Nanggro Aceh Darussalam. Gerakan separatis mampu mempengaruhi masyarakat Aceh untuk menuntut kemerdekaan Aceh. Perundingan-perundingan dilakukan pemerintah dengan tokoh-tokoh politik gerakan Aceh Merdeka yang dijembatani oleh Henry Dunant Center sebagai perantara. Gagal mencapai sepakat. Akhirnya pemerintah memberlakukan darurat militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang berlaku mulai 19 Mei 2003 pada pukul 00.00. Maka pada tanggal 19 Mei 2003 pukul 07.00, Satgas Darat Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC terdiri dari Yoni Pelin 502 Kostrad diterjunkan di Bandara Udara Sultan Iskandar Muda. Pasukan marinir melakukan pendaratan amfibi di pantai Samalanga, Aceh Barat. Disusul dengan penerjunan Yoni Pelin 501 Kostrad di Bandara Takengon pada tanggal 20 Mei 2003, Aceh Tengah. Satuan Tugas Udara mengamankan wilayah udara dengan melakukan patroli mengamankan keutuhan wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan satuan yang handal dan terpercaya, Divisi Infanteri 2 Kostrad membentuk satu batalion Raider, yaitu Yonif 412 Raider, yang mempunyai kemampuan khusus untuk melaksanakan pertempuran dalam berbagai medan dan situasi. Sebagai pelaku-pelaku pertempuran, prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad senantiasa berlatih dan terus berlatih, baik secara perorangan maupun satuan,
melalui latihan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta latihan secara keras dan realistis dalam segala aspek yang berkaitan dengan tugas operasi. Diharapkan akan mempertajam naluri keprajuritan serta meningkatkan kemahiran profesional prajurit dalam menjalankan tugas operasi. Dalam setiap latihan, prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad senantiasa mengaktualisasikan makna ungkapan lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah dalam pertempuran. Oleh karena itu, bagi prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad, kesejahteraan yang paling tinggi nilainya adalah latihan yang profesional. Karena dengan latihan yang sedemikian profesional akan menjauhkan resiko pertempuran bagi prajurit. Latihan. Sekarang ini latihan konvensional. Konvensional ini latihan untuk menghadapi invasi musuh. Jadi dalam latihan ini nanti ada skenario-nya. Di samping latihan di lingkungan TNI dalam rangka mengembangkan kerjasama dengan negara-negara sahabat, Divisi Infanteri 2 Kostrad selalu ikut dalam kegiatan latihan bersama, antara lain dengan Malaysia yang dikenal dengan nama Keris Kartika Malaysia Indonesia, Sekar Malindo. Latihan yang dilatihkan cukup bervariasi, baik gladi posko maupun gladi lapang, dengan tempat secara bergantian. Dengan Singapura, dikenal latihan Indonesia Singapura, Safkar Indopura. Dengan Australia, dikenal dengan nama latihan Australia Indonesia, Ausindo. Di samping tugas-tugas dalam negeri, Satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad senantiasa berpartisipasi aktif dalam tugas operasi perdamaian dunia di bawah bendera PBB yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda. Operasi-operasi perdamaian PBB yang pernah diikuti oleh Divisi Infanteri 2 Kostrad antara lain Kontingen Garuda 12A tahun 1991 sampai dengan 92, Kontingen Garuda 12C tahun 1992 sampai 93 di Kamboja, dan Kontingen Garuda 14A di Bosnia tahun 1995 sampai dengan 96. Dalam hal ini Kontingen Garuda selalu memperoleh sambutan positif dari rakyat setempat, sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara. Dalam rangka peringatan ulang tahun. Yang kedua, seperti saya jelaskan tadi, amanat tertulis dari Panglima Kostrad dalam rangka mencari bibit-bibit olahraga. Mencari bibit-bibit olahraga, kita olahragawan Kostrad menghadapi action event yang lebih besar lagi, mungkin dalam rangka Piala Kasar atau yang Indonesia beragam Pancasila, dengan sabta marga teguhkan iman, nilai korban jiwa raga.
sentosa, pengawal keselamatan nusa. Setia sepanjang masa, sesuma medan laga. Bercampur menyambung jiwa, menempati sumpah satria. Tak gentar tangan senjata, Udayudawan Supramuka. Tegak sebulan sentosa, pengawal keselamatan nusa. Setia sepanjang masa, sesuma medan laga. Bertempur menyambung jiwa, menempati sumpah satria. Tak gentar tangan senjata, Udayudawan Supramuka. Seiring dengan perkembangan zaman sejak lahirnya Divisi Infanteri 2 Kostrad, beberapa panglima yang pernah memimpin satuan baret hijau berlambang cakra ini adalah Brigjen TNI A. Kemal Idris, Brigjen TNI RM Sarsono, Brigjen TNI Darsono P, Brigjen TNI Jasir Hadibroto, Brigjen TNI A. Yudi Winarno, Brigjen TNI Kusworo, Brigjen TNI Kuslan Miaji, Brigjen TNI M. Salib, Brigjen TNI RM Subagio, Brigjen TNI Sarwono, Brigjen TNI Sutejo, Brigjen TNI Sugito, Brigjen TNI Suparman A, Brigjen TNI Muslim M, Brigjen TNI Mulyadi, Brigjen TNI Muzani Syukur, Brigjen TNI I Kedut Widarna, Mayor Jenderal TNI H.A. Rifai, Brigjen TNI Sumardi, Mayor Jenderal TNI Jamari Caniati, Mayor Jenderal TNI Kiflan Zen, Mayor Jenderal TNI Ria Mizar Riakudu, Mayor Jenderal TNI William T. Dacosta, Mayor Jenderal TNI Songko Purnomo, Mayor Jenderal TNI Mahidin S, Mayor Jenderal TNI Ade Siki, Mayor Jenderal TNI Joko Santoso, Mayor Jenderal TNI Agustadi SP, Mayor Jenderal TNI Erwin Sujono, Mayor Jenderal TNI Lili AS Sumari, Mayor Jenderal TNI Joko Susilo Utomo, Mayor Jenderal TNI Aye Nasution, Mayor Jenderal TNI Zahari Serigar sampai dengan sekarang.